Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Ren. By the way, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bang Ren lagi riding santai nih bareng Neng Uci tuh di belakang tuh. Sekaligus kita Sunmori, karena udah di beberapa minggu terakhir ini, di awal 2026 itu cuaca di daerah Jakarta dan sekitarnya hujan terus teman-teman. Jadi si Blorox nggak pernah Bang Ren panasin. Nah, di kesempatan kali ini kita sekaligus panasin. Yoi, biar nggak kram gitu sehernya. Nah, kali ini Bang Ren mau bahas atau mau sharing pengalaman Bang Ren ya, melihara si Blorox ini atau RXZ. Kebetulan motor Bang Ren ini keluaran tahun 96. Kalau awal mulanya ya Bang Ren tuh pakai RXZ di awal 2012 teman-teman. Kenapa harus RXZ? Jadi waktu itu gini, di saat itu kan motor-motor tua batangan gini ya, anjay itu bangkal nih. Motor-motor tua kayak gini tuh jarang teman-teman. Nah, waktu itu Bang Ren tuh suka sama motor-motor CB, Honda CB gitu ya. Terus di saat itu ternyata udah mulai tren tuh naik daun motor CB waktu itu, CB Orion ya, bukan CB Siluman. Nah, beralih lah waktu itu Bang Ren tuh ke REK. Karena apa? Waktu itu Bang Ren pernah diajak touring sama teman-teman 2 tak. Sama teman-teman 2 tak tuh sama anak ACTS waktu itu. Jadi waktu itu kok REK ganteng ya. Tapi Bang Ren lihat-lihat, wah, kok malah ini banyak yang convert REK itu ke RE-King. Tapi ngomong-ngomong, Bang Ren mau rubah posisi kamera dulu ya ke depan biar POV-nya kelihatan. Gimana sih kondisi jalanan saat ini di minggu pagi ini, tanggal 25 Januari 2026. Yuk. Nah, jadi waktu itu di REK banyak yang convert bodinya ke RE-King. Karena ya kurang tahu ya, mungkin selera mereka gitu ya. Nah, akhirnya Bang Ren ngelihat RXZ nih teman-teman nih. Kebetulan teman Bang Ren tuh si Sobek pakai RXZ. Nah, ganteng juga tuh RXZ kan waktu itu. Kenapa nggak pilih Ninja juga Bang? Karena waktu itu gini teman-teman, kalau Ninja itu agak gimana ya, image-nya, lu cari cabe-cabean lu di tahun itu begitu teman-teman. Makanya Bang Ren tuh nggak mau pakai Ninja. Nah, kita ngomongin masalah spare part ini sekarang. Kalau teman-teman hobi ya sama motor-motor tua ya, apalagi seneng gitu nge-build atau ngebangun gitu motor dari awal sampai enak lah dipandang, sampai looknya lumayan. Jadi waktu itu Bang Ren dapat ini bahan ya teman-teman ya. Tapi kondisi mesinnya kalau menurut Bang Ren tuh lumayan segar. Yang kurang enak dilihatnya dari penampilannya aja. Warna chassisnya udah banyak karatnya maksudnya udah rontok itu catnya. Terus bodinya waktu itu Bang Ren tuh mendapatnya body catalyzer teman-teman, atau RXZ Malaysia di bagian buntutnya. Jadi di 2012an tuh sekilas info ya, waktu itu yang pakai RXZ dengan body catalyzer itu baru beberapa motor teman-teman. Di Jet Club sendiri ya, itu cuma ada Bang Ren sama Om Almo. Yang lainnya belum pakai. Nah, ketika kemarin, nah itu udah mulai banyak tuh yang convert ke body RXZ Malaysia atau catalyzer. By the way, ngomong-ngomong di depan mendung banget ya.
Nah, untuk spare partnya gimana nih Bang Ren? Susah nggak nyarinya spare part RX-Z? Kalau susah di toko jarang teman-teman, tapi kita nyarinya di online, merchant online. Ya emang sih, kalau ngomongin spare part, harga spare part ini motor sama harga jual motornya itu nggak masuk akal sih. Karena apa? Harga spare part itu mahal teman-teman, cukup mahal kalau menurut Bang Ren ya. Harga spare partnya cukup mahal, tapi harga jualnya itu cukup murah. Jadi kalian kalau mau pelihara RX-Z atau RZR, carilah yang udah rapi, udah ganteng. Itu harganya masih masuk akal kok, nggak kayak motor-motor 2 tak gorengan lainnya. Terus kalau konsumsi BBM gimana? Konsumsi BBM yang namanya 2 tak ya teman-teman ya. Si Blorok sendiri ini kebetulan konsumsi BBM-nya itu 1:10 liter teman-teman. Itu untuk kondisi luar kota. Kalau untuk dalam kota, Bang Ren sih belum pernah ngetes harian beberapa hari ya, maksudnya belum dipakai buat kerja gitu. Karena ini motor cuma keluar di Sabtu atau Minggu doang, atau pas touring gitu. Kalau harian sih, kalau kita muter-muter kayak gini ya paling 1:8. Apalagi kalau hari-hari kerja ya, itu kan macet ya teman-teman ya. Ya di kondisi macetnya itu lumayan konsumsi BBM-nya itu. Tapi banyak juga teman-teman Bang Ren tuh yang melihara RX-Z dan RZR, itu konsumsi BBM-nya di atas 1:10. Ada yang 1:15, ada yang 1:20 juga gitu teman-teman. Jadi tergantung kondisi motornya dan settingannya juga. Apalagi kalau kalian dapat blok sehernya yang masih kecil ya, oversize-nya. Dan untung-untung kalau misalnya kalian beli dapat blok seher masih ori bawaan motor, itu irit teman-teman. Bang ini ori bloknya, cuman udah oversize 125 RE King. Udah gede banget teman-teman. Udah kayak gelas kopi ukurannya. Kecilan lagi sih ya, segini lah. Diameter 58 tambah 1 mili 59 tambah 25 ya 59,25 diameternya itu. Tapi menurut Bang Ren ini masih worth it lah, karena 2 tak ya. Ya kalau kalian mau irit, kita hariannya pakai Matic gitu teman-teman. Nah satu lagi nih teman-teman nih, kalau kalian melihara RX-Z itu spare part bagian koplingnya ya, tali koplingnya itu kalau bisa kalian stok di bawah jok. Kenapa? Karena di toko jarang yang jual. Kalau kalian ya amit-amit ya apes gitu kan, tali koplingnya putus, ya kita kalau nggak bawa stok ya paling gantinya pakai seling Vespa, tapi pakai Nepal. Nah kalau pakai Nepal itu kita jadinya sering mulur teman-teman. Bahkan sih pernah ngalamin ya, nggak bawa tali kopling cadangan, terus ada trouble, tali koplingnya putus, akhirnya nyari tali kopling Vespa atau tali gas Vespa gitu, jadi pakai Nepal. Nah itu mulur teman-teman kalau nggak kenceng. Nanti Bang Ren lanjut lagi setelah lampu hijau. Oke teman-teman, kita udah lewat lampu hijau. Tadi setelah bahas tali kopling, kalian kalau bisa stok ya. Nah enaknya lagi nih melihara motor-motor tua kayak gini tuh. Hihi. Itu kalau di lampu merah ya teman-teman ya, kadang ada aja sih yang ngelirikin motor kita gitu. Apalagi ya mohon maaf nih, kadang anak-anak sekarang kan nggak tahu gitu, ini motor apa sih gitu. Anak-anak kelahiran tahun 2000 mana tahu gitu kan, ini motor apa gitu. Bahkan banyak yang bilang ya kalau lagi di parkiran ya, Bang, Ninja-nya tahun berapa? Anjay, Ninja. Padahal udah jelas-jelas ya, waktu itu di tangki Bang Ren ada tulisan Yamaha. Padahal ada tulisan Yamaha-nya, tapi dia bilangin Ninja, Yamaha Ninja gitu.
Nah, jadi buat kalian yang pengen gitu ya, atau pengen jadi buat kalian yang pengen melihara RXZ atau motor 2 tak lainnya nih, yang sekiranya nggak pasaran lah di jalan, atau motor-motor tua, kalau saran Bang Ren sih matengin dulu niat kalian. Kalau niatnya setengah-setengah banyak juga sih teman-teman ya. Jadi ada yang mungkin FOMO atau ya pengen ikut-ikutan lah tren-tren sekarang. Ternyata ketika dia beli RXZ dengan harga sekian, terus tiba-tiba dia tahu nih harga spare partnya nggak masuk akal. Nah, itu banyak yang dijual lagi. Jadi kalau nggak kuat mental, saran banget jangan deh. Gitu teman-teman. Kita di radio dalam saat ini. Kemarin mau muterin Senayan, mau nyari foto karena stok foto Bang Ren udah habis nih, yang sama Neng Uci. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.